tuh gak lihat siapa-siapa kecuali aku dengar derap kuda yang lari menjauh. Hai, halo guys, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Tapi sekali lagi aku ingetin lagi, kalau buat kalian yang belum subscribe, aku minta dong subscribe-nya. Karena seperti yang kalian tahu, aku ingetin lagi nih ya, subscribe kalian itu sangat berarti banget buat aku, bikin aku semangat bikin videonya juga. Dan perlu kalian ketahui guys, kalau aku itu nggak ada apa-apanya bagaikan butiran debu tanpa kalian semua. Nah, bulan depan ini kan udah memasuki bulan Agustus ya guys. Biasanya bulan Agustus tuh banyak banget orang-orang yang berencana untuk naik gunung. Sekalian juga buat 17-an gitu loh. Kayak upacara 17-an di puncak gunung gitu kan, keren ya guys. Dan gak lupa juga kalian itu bawa-bawa bendera gitu kan, supaya bisa foto-foto kece juga. But it's okay, gak ada salahnya dengan hal itu, karena aku dulu juga kayak gitu. Bahkan gak perlu nunggu Agustusan untuk bawa bendera-bendera dan tulisan-tulisan titipan temen. Ya, seperti yang di sini nih, nanti aku cantumin ya guys. Nah, oleh karena ini aku tuh mau sedikit sharing pengalaman aku ketika naik gunung ke kalian. Terutama sih hal-hal janggal yang aku rasakan ketika aku naik gunung dulu ya guys. Dan ini semua gak seluruhnya pengalaman pribadi aku ya guys. Ada juga beberapa kutipan-kutipan yang aku ambil dari luar. Dan di akhir video juga rencananya aku akan kasih tips do and don'ts kepada kalian, sebagai referensi kalian aja sih, tidak bermaksud untuk menggurui, karena aku juga bukan expert yang 7 summits gitu. Tapi ya mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Oke, langsung aja daripada kelamaan, inilah 5 misteri gunung yang pernah aku daki. Gunung Guntur adalah gunung yang pertama kali aku daki sekitar tahun 2014. Dengan tinggi 2249 meter di atas permukaan laut yang terletak di Desa Sirnajaya, Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Gunung ini merupakan tipe gunung berapi stratovolcano, yaitu gunung berapi yang tinggi mengerucut akibat lava dan abu vulkanik yang mengeras. Nah, ciri khas stratovolcano ini mengerucut di bagian atas dan sedikit landai di bagian bawahnya. Ya, pokoknya kayak gitulah guys. Kalian paham kan? Kalau aku sih masih OTW untuk memahami guys. Nah, baru-baru ini kan dunia pendakian tuh lagi dikejutkan oleh kabar hilangnya seorang pendaki berinisial A. Kita kasih inisial aja ya guys, soalnya kan ini beritanya masih baru banget. Usianya itu 16 tahun dan terjadi pada Sabtu 4 Juli 2020. Baru banget ya guys, baru beberapa hari yang lalu. Nah, si A ini mendaki Gunung Guntur ini bersama 4 orang temannya pada Jumat 3 Juli 2020. Biasalah kalau mendaki itu kan biasanya sukanya weekend-weekend gitu ya guys. Mereka ini ceritanya guys mendirikan tenda di pos 3, dan seingat aku pos 3 itu memang daerahnya tuh lebih datar dan banyak banget bebatuan, dan juga lahannya itu lebih hangat karena pas banget gitu loh sama kayak panas dari perut bumi. Jadi kalau misalnya kalian bikin tenda di sana, kalian tuh kayak nggak bakal kedinginan gitu loh, bakal tetap hangat walaupun kalian kayak nggak pakai sleeping bag. Tapi lokasinya itu sangat terbuka gitu kan, dan anginnya itu kencang banget. Dan ada juga satu lokasi lain yang posisinya itu kayak di lembah gitu. Itu udaranya tuh lebih dingin, tapi anginnya tuh nggak terlalu banyak. Ya namanya di daerah lembah gitu kan pasti kayak lebih lembab gitu ya guys. Kita aja waktu berkemah di sana, kita tuh sampai bikin api unggun gitu. Dan kita memutuskan untuk di lembah itu karena kita tuh khawatir parno gitu guys, takut ada angin kenceng terus pas lagi tidur tendanya tuh kayak terbang gitu kan. Ya lebay sih, tapi kan untuk safety ya guys. Nah, rombongan si A ini malamnya itu bergadang sampai jam 2 pagi. Tapi sekitar jam 5 pagi salah satu temennya ini bangun dan ngelihat si A ini udah gak ada di tenda. Padahal mereka tuh yakin banget kalau misalnya mereka pas sampai begadang itu masuk ke dalam tenda itu bareng-bareng. Tapi lagi-lagi mereka tuh berpikir positif, mungkin aja si A ini lagi pergi keluar untuk ngelihat sunrise. Tapi kan agak aneh ya guys, ngelihat sunrise kok sendirian aja. Biasanya kan bareng-bareng atau bangunin salah satu temennya gitu, atau paling enggak tuh tinggalin pesan gitu buat temennya yang ada. Akhirnya mereka nunggu-nunggu gitu guys sampai matahari tuh udah terik banget, dan si A ini nggak kunjung datang. Akhirnya teman-temannya ini memutuskan untuk menunggu si A ini di pos 1. Tapi si A ini tetap nggak datang guys. Akhirnya teman-temannya ini pulang dan melapor ke keluarganya si A. Keluarganya si A ini langsung panik dong. Itu hari Sabtu, posisinya udah sore banget.
Langsung mereka tuh bergegas datang ke posisi pendakian mereka yang pertama di Gunung Guntur itu. Dan mereka tuh mencari sampai ke pos 1, tapi tetap aja si Aini nggak ditemukan. Akhirnya mereka karena hari itu udah larut malam, dan mereka tuh memutuskan untuk istirahat dulu dan melanjutkan pencariannya di keesokan hari. Dan di hari Minggu, tim gabungan dari Basarnas, TNI Polri, BPDB, dan masyarakat sekitar ini melakukan pencarian lagi. Dan akhirnya alhamdulillah si Aini ditemukan oleh salah satu warga dekat sumber mata air yang dikenal dengan nama Cikole. Pak Anti Sutrisna, warga yang menemukan si A ini, mengatakan bahwa si korban ini ditemukan dalam keadaan tanpa busana sama sekali, guys. Dan lokasi mata air Cikole ini lumayan jauh, guys, dari tempat mereka berkemah itu di pos 3, ya sekitar 2-3 jaman lah. Pas ditanya juga si A ini bingung, kok bisa-bisanya dia itu ada di sana, padahal dia tuh ngerasa dia itu masih tidur di samping teman-temannya loh, guys. Nah, si korban ini juga ngaku sebenarnya dia tuh ngelihat beberapa kelompok orang yang lewat dan dia mencoba untuk berkomunikasi, minta tolong, teriak, tapi nggak ada orang yang dengar dan nggak ada orang yang lihat gitu, guys. Seperti kayak ada dimensi lain yang menutupi dia gitu. Ih, serem banget nggak sih? Pak Antis juga bilang kalau kejadian hari itu tuh sama persis dengan kejadian 10 tahun lalu. Korbannya itu ditemukan setelah 4 hari menghilang dan ditemukan dalam keadaan telanjang tanpa busana, of course di lokasi sumber mata air itu. Oh my god, merinding gak sih? Ih, ya ampun. Nah, terkait sumber mata air ini, aku tuh sempet ya waktu itu tuh mampir di sini pas perjalanan pulang gitu, guys. Nah, debit airnya itu lumayan deras, airnya juga segar dan bersih gitu, guys. Jadi kalaupun kalian lewat di sana, yang terdengar itu cuma debit air yang keras dan juga kayak bunyi-bunyi kodok dan bunyi-bunyi jangkrik yang ada di sekitar situ. Tapi emang ya pas kita mampir ke sana buat ngisi air minum itu, perasaan aku tuh kayak udah gak enak banget gitu, guys. Nah, teman-teman aku kan beberapa ada yang turun ke bawah gitu kan, guys, untuk basahin kaki sambil cuci-cuci muka. Nah, aku tuh tetap duduk di pinggir-pinggir batu gitu, guys, sambil nyelonjorin kaki. Nah, salah satu teman aku tuh kayak panggil aku gitu, Nyak. Nah, tak kira itu tuh kayak cuma ngecek gitu loh, guys. Biasanya kan kalau kita di gunung atau di mana kan kita suka absenin teman-teman kita ya buat mastiin kalau dia tuh masih ada di sekitar kita. Nah, ternyata aku tuh dipanggil lagi, Nya gitu. Akhirnya aku pikir, oh mungkin dia ada perlu kali ya. Nah, kebetulan aku tuh biasanya kalau naik gunung itu selalu bawa tas yang isinya logistik, guys. Jadi aku pikir dia itu butuh makanan atau minuman. Nah, pas aku samperin, kenapa kak? Dia malah bingung kenapa aku nanya gitu. Karena dia merasa nggak manggil aku, guys. Dan aku nggak tahu siapa yang manggil aku. Abis itu langsung deh pelak aku tuh kayak pusing, kayak mual, nggak tahu emang itu mungkin sugesti atau karena emang aku lapar, karena itu juga udah mulai sore dan aku juga mungkin overthinking karena takut ya gelap di perjalanan dan ngeri aja gitu, takutnya ada ular atau apa segala macem. Ya seperti itulah. Dan beberapa bulan setelah aku turun Gunung Guntur itu, ada sekelompok pendaki yang hilang, tapi alhamdulillah semuanya itu ketemu dengan keadaan sehat dan tak kurang satu apapun. Selain banyaknya kejadian orang hilang, ada juga beberapa larangan di Gunung Guntur. Di antaranya dilarang untuk meniup suling yang konon dapat membuat maung bungkelekan atau macan gentayangan muncul di hadapan kalian. Oh my god, gimana ya kalau misalnya ada macan kayak begitu yang muncul di hadapan kalian? Macan beneran aja kita takut, apalagi yang gentayangan nggak tahu itu macan apaan, ya kan? Tapi emang udah sejak dulu banget ya, guys, yang namanya seruling itu identik banget dengan hal-hal yang berbau mistis. Bahkan ya, suku Aztec aja menggunakan seruling sebagai pengiring upacara ritual tumbal manusia. Kalau menurut kalian gimana, guys? Komen di bawah. Next. Gunung Cikuray adalah gunung kedua yang aku daki dengan tinggi 2281 meter di atas permukaan laut. Gunung ini juga bertipe stratovolcano, sama ya kayak yang Gunung Guntur tadi, yang terletak di daerah Dayeuh Manggung, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Nah, gunung ini adalah gunung yang paling gak aku suka selama mendaki. Bukan karena treknya yang curam atau waktu kita mendaki kita itu disiram hujan yang deras, tapi lebih ke pengalaman yang gak lazim yang aku rasakan, guys. Hari mulai gelap, kelompok aku ini jalan beriringan dengan rombongan lain yang juga berasal dari Jakarta. Jadi kita tuh kayak lumayan rame gitu, guys. Di sekitar pos 2 aku sempat ke aliran mata air untuk ngambil air minum, dan aku tuh kayak ngelihat ada orang di bagian seberang gitu, guys. Nah, aku pikir itu mungkin warga yang lagi ngambil kayu, karena memang kita itu sempat berpapasan dengan beberapa warga yang lagi nyari kayu. Nah,
dalam perjalanan itu aku kayak masih merasa happy gitu guys. Jadi kayak aku tuh juga masih sempat ketawa-tawa, masih sempat bercanda sama teman-teman aku. Nah pas masuk ke dalam pos 3, ada nenek-nenek yang jalan berdampingan sama aku sambil bawa kayu. Aku juga sempat ngobrol sama nenek itu, bahkan sampai aku tanyain kok bawa kayunya itu ke arah atas, soalnya yang lain itu bawa-bawa kayu tapi turun ke bawah gitu guys. Si nenek ini bilang kalau rumahnya itu ada di atas dan dia itu udah lama banget tinggal di sini dan terjebak di sini. Oh my god, aku kalau misalnya inget-inget tuh kayak merinding banget gitu guys. Terus ada temen yang manggil aku, nah niat aku tuh kayak mau pamit gitu sama neneknya kan, biar sopan gitu loh guys. Jadi kayak mau pamit, nek aku mau duluan dulu. Pas aku toleh nenek-neneknya udah nggak ada. Nah aku di situ nggak mikir apa-apa guys. Aku pikir ya mungkin neneknya mampir kemana gitu buat ngambil ranting. Ya udah gitu. Aku nggak mikir yang macam-macam. Nah di sekitar pos 4 nenek ini tiba-tiba muncul lagi dari arah semak-semak guys. Dan tiba-tiba dia menghampiri aku dan bilang, nenek mau bawa salah satu teman kamu. Oh my god, kalian itu kayak scare banget pada saat itu. Kalian bayangin ya, ini beneran terjadi. Ini bukan nenek gayung yang ada di film-film ya guys. Karena kejadian yang aku alami itu jauh sebelum film nenek gayung itu booming. Nenek itu cuma bilang, kamu kasih saya tusuk konde atau salah satu teman kamu. Oh my god, dan kalian tahu apa yang terjadi dengan aku? Aku tuh langsung kayak nangis histeris nggak jelas tiba-tiba, dan teman-teman aku tuh kayak pada kaget kenapa tiba-tiba aku nangis. Dan kalau bagi orang normal mungkin aku kayak freak banget. Dan yang aku lihat nenek itu udah bertengger gitu di atas carrier teman aku. Nah dari kisah yang aku dapatkan juga, jadi beberapa tahun lalu ada pendaki yang hilang juga dan sampai saat ini jasadnya itu nggak ditemukan guys. Namanya itu Reni. Biasanya pendaki wanita yang lagi haid dan naik Gunung Guntur itu sering diganggu sama hantunya Reni ini. Tapi pada saat itu aku tuh lagi nggak haid guys. Konon katanya puncak bayangan ini dulunya dijadikan tempat pemujaan oleh warga sekitar gitu guys, kayak untuk minta pesugihan, minta biar kaya, minta biar cantik dan sebagainya. Nah aku jadi kayak inget omongan si nenek itu, kan dia bilang katanya dia terjebak gitu ya guys di hutan itu. Oh my god, jangan-jangan dia salah satu dari orang yang minta supaya cantik mungkin, atau supaya kaya, who knows gitu ya. Gimana menurut pendapat kalian? Komen di bawah kalau kalian ada yang punya kisah lain atau pengalaman lain pada saat kalian di Gunung Cikuray. Komen di bawah juga. Next, Gunung Sindoro atau yang biasa disebut dengan Sindara atau Sundoro ini terletak di Temanggung, Jawa Tengah dengan ketinggian 3150 mdpl dan merupakan gunung vulkano aktif. Banyak mitos dan misteri yang tersembunyi. Cuaca di Gunung Sindoro ini juga katanya sering berubah-ubah dan biasanya tiba-tiba suka ada kabut hitam yang sering membuat para pendaki tersesat yang disebut dengan padut. Ada kisah juga dari pendaki asal Semarang yang saat itu tuh excited banget buat mendaki Gunung Sindoro. Tapi karena seminggu sebelumnya itu ada kejadian pendaki asal Jogja yang hilang ditemukan tewas di Gunung Sindoro, makanya beberapa jalur pendakian itu ditutup dengan tujuan untuk berkabung gitu guys. Tapi ternyata ada salah satu jalur yang dibuka, yaitu jalur Bansari. Dan mereka saking semangatnya, excitednya untuk naik gunung, mereka akhirnya datang ke lokasi tersebut untuk mendaki lewat jalur tersebut. Dan pastinya ya guys, karena banyak jalur yang ditutup, otomatis keadaan gunung itu sepi pendaki banget ya guys. Dan dalam perjalanan mereka ini menemukan kabut gelap seperti pertanda bahwa akan ada badai. Tetapi mereka ini tidak mengindahkan tanda alam tersebut guys, dan mereka tuh tetap aja melanjutkan perjalanan. Dan tiba-tiba mereka ini berpapasan dengan dua orang pemuda, dan pemuda ini bilang kalau mereka itu berhasil mendapatkan sunrise. Wah, makin semangat lah ya mereka dibilang kayak gitu. Dan akhirnya malam itu mereka itu saking capeknya, mereka itu mendirikan tenda lah di pos 5. Tapi ternyata malam itu mereka itu diterjang oleh badai yang besar. Tenda mereka itu bahkan sampai rusak, dan perjalanan mereka menuju puncak pun sangat sepi seperti hutan mati guys. Bahkan salah satu di antara mereka itu tersadar kalau mereka ini kayaknya udah salah jalur gitu guys, sudah salah jalan, karena mereka tuh sadar jalur pendakian mereka itu berbeda dengan jalur kepulangan mereka. Oh my god. Dan akhirnya setelah jalan selama 6 jam, mereka tibalah di ladang milik warga. Dan benar saja, ternyata mereka itu jauh banget dari pos pendakian pertama mereka. Dan setelah mereka dijemput oleh anggota pecinta alam, kita sebut saja si Z, mereka ini menceritakan dari A sampai Z semua yang mereka alami. Dan ternyata kemungkinan besar dua pemuda pendaki yang mereka temukan itu adalah
pendaki asal Jogja yang ditemukan tewas. Ya walaupun pas ditanya sama mereka, si Z ini nggak bilang lokasi penemuan korban itu di mana. Oh my god, si Z itu kayak cuma diem aja gitu guys. Entah memang dia nggak mau cerita supaya mereka nggak parno, atau memang si Z itu nggak tahu. Yang kayak gini juga jangan ditiru ya guys. Kalau misalkan kalian udah datang jauh-jauh, ternyata jalur pendakiannya itu ditutup, kalian nggak perlulah memaksakan diri untuk tetap naik ke atas. Kita juga kan harus menghargai keputusan dari para pengelola gunung ya guys. Mereka tuh lebih tahu dan mereka mungkin juga ingin menutup jalur pendakian untuk sementara waktu karena berbelasungkawa atas kepergian pendaki lain. Dan kita tuh harus banget menghargai itu guys. Percaya atau enggak, itu semua untuk kebaikan kita sendiri kok guys. Nah, cerita lain juga menyebutkan bahwa Edelweiss yang ada di Sindoro ini wanginya disebut-sebut paling harum di antara gunung-gunung yang ada di Indonesia. Konon katanya hal ini terjadi karena Edelweiss tersebut dijaga oleh bidadari sehingga mampu menjaga aromanya itu tetap semerbak sepanjang tahun. Wow. Ya guys, jadi sekitar 15 menit sebelum kawah Sindoro itu memang ada ladang Edelweiss yang sangat luas ya guys. Jadi waktu aku datang itu memang Edelweissnya itu tidak bermekaran secara sempurna gitu kan. Gak tahu sih, mungkin memang belum waktunya ya guys. Dan aku juga memang sempat berfoto di antara Edelweiss tersebut. Ya foto ala-ala gitulah guys bareng teman-teman aku. Dan emang ternyata bau Edelweissnya itu memang wangi guys. Kayak anggrek-anggrek hutan yang basah gitu loh guys. Gimana sih, aku menjabarkannya juga bingung ya. Tapi pas aku bilang sama temen aku tuh bilang kayak enggak koknya biasa aja baunya. Terus cuma aku doang dong yang halu kayak gitu. Tapi bener loh, itu aku cium pada saat aku belum tahu loh kalau memang Sindoro itu dijaga oleh si bidadari-bidadari ini. Dan emang wanginya wangi kok kayak gitu. Dan itu beda ya ketika aku di Gunung Gede gitu. Aku juga pernah nyium bau Edelweiss dan itu beda banget dengan yang Sindoro punya. Tapi ya nggak tahu lah ya guys, itu misteri ilahi lah. Nah, misteri lainnya lagi adalah Gunung Sindoro ini ternyata merupakan salah satu pusat peradaban Mataram kuno. Wow, kalian ingat kan kisah tentang Gunung Merapi yang waktu itu aku buat beberapa waktu lalu? Di sana juga aku menyinggung tentang peradaban kuno. Nah, tapi akibat letusan gunung, hal ini menyebabkan sisa-sisa dari peradaban itu hilang guys. Tapi sejumlah ahli itu percaya kalau Gunung Sindoro ini berkaitan banget dengan sejumlah situs yang ada di Temanggung dan Wonosobo. Dan yang paling fenomenal adalah pasar gaib yang ada di puncak Sindoro. Wow, ternyata bukan Merapi aja guys yang punya pasar gaib bubrah, tapi Sindoro juga punya, namanya pasar setan. Kenapa setan ya guys? Itu kan kayak kasar banget ya. Yang lain kayak gitu ya. Dan lapangan datar di puncak Gunung Sindoro ini juga konon merupakan spot yang harus diwaspadai. Nah, biasanya lapangan ini digunakan sebagai base camp terakhir gitu guys bagi para pendaki, karena paling dekat banget untuk menuju kawah ya kan. Dan beberapa pendaki juga ini katanya pernah merasakan keanehan seperti suara-suara ramai layaknya pasar tradisional yang modern seperti kita. Gimana sih pasar tradisional kok modern? Maksudnya pasar tradisional di kehidupan kita kayak gitu. Bahkan ada beberapa juga yang nekat ke sana untuk adu nyali guys. Oh my god, astaga. Kok seneng sih yang kayak gitu ya, adu nyali, nanti giliran ditengin aja kalian tuh pada lari semua. Hobinya tuh nantangin gitu loh guys. Heran aku. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Next. Gunung Prau terletak di dataran tinggi Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Puncak Gunung Prau juga merupakan area perbukitan dan padang rumput yang luas. Dan aku tuh paling suka banget deh sama gunung ini. Aku kalau nggak salah udah 2 kali atau 3 kali gitu ke Gunung Prau ini. Karena emang bukan bilang gampang ya guys. Maksudnya tuh jalur pendakiannya itu terbilang singkat banget, cuma butuh 2-3 jam kalian itu udah sampai ke puncak, dan itu juga perjalanannya itu santai banget. Nah, dari cerita yang beredar, ternyata Gunung Prau ini dikenal dengan sebutan Gunung Mayit karena bentuknya yang merupai pocong. Ada pula penamaan Prau juga karena bentuknya ini mirip dengan perahu, sedangkan lembah di sekelilingnya ini mirip dengan ombak. Oh my god, kayaknya aku lebih suka dengan pernyataan yang kedua ya guys. Mereka itu mirip, bukan mereka sih, si Gunung Prau ini mirip perahu. Mungkin perahu yang kebalik apa enggak sih? Nggak ngerti deh.
Daripada mirip pocong gitu ya guys, serem banget. Gak ada yang lain apa? Nah, asal-usul nama Gunung Prau ini juga nggak lepas dari kekayaan air yang berada di Gunung Prau ini. Nah, kalau kalian ke sana, nggak usah heran kalau kalian banyak menemukan sumber mata air dan banyak banget telaga kan. Dan yang paling terkenal itu adalah Telaga Warna. Hah, susah kali lah belibet lidahku ya. Jam berapa ini? Oh, jam 10 lewat guys, nggak apa-apa. Kita lanjut. Nah, konon nama Dieng ini berasal dari bahasa Kawi. Di yang berarti tempat atau gunung, dan Hyang yang berarti dewa. Berarti kalau diartikan kurang lebih adalah tempat atau pegunungan tempat bersemayamnya para dewa. Nah, nama Dieng juga dipercaya berasal dari bahasa Sunda, yaitu Dihyang, karena di masa kerajaan sebelum Kerajaan Medang, daerah ini dikuasai oleh Kerajaan Galuh yang berasal dari Jawa Barat. Oh ya, aku juga sempat membahas tentang Kerajaan Medang ya guys. Nanti aku sertakan linknya di sini. Nah, kalian bisa lihat videonya, tapi setelah video ini ya guys. Nah, biasanya para penguasa Dieng ini akan turun dan berkumpul di Candi Arjuna yang merupakan pusat kehidupan mereka. Hal ini biasanya terjadi pada acara ritual pemanggilan. Salah satunya adalah ritual potong rambut gimbal. Siapa kalian yang pernah datang ke festival potong rambut gimbal ya? Mungkin aja kalian pas lagi ada di lokasi Candi Arjuna-nya. Kisah lain datang dari penulis Mountain Climbing for Everybody, yaitu Herli Bisasta. Saat dia berkemah, mereka ini ceritanya bernyanyi-nyanyi, bersenandung gitu guys, dan tiba-tiba ada suara wanita yang ikut juga bersenandung. Dan ini hal aneh banget guys, karena seluruh kelompok dia itu laki-laki, dan kalaupun itu suara dari tenda lain tuh kayaknya agak jauh gitu ya guys, dan gak mungkin banget terdengar jelas. Nah, kejadian lain juga terjadi pas si Herli ini lagi diambil fotonya sama temannya. Pas dilihat hasilnya, ternyata si Herli ini nggak sendirian, tapi di sampingnya itu ada sosok wanita yang nggak tahu datang dari mana guys. Oh my god. Dia bilang, di sebelah saya ada perempuan yang memakai baju tradisional Jawa lengkap dengan kondenya. Coba kalian bayangkan guys, siapa sih manusia normal zaman sekarang yang naik gunung bawa-bawa konde kalau bukan sesuatu? Oh no. Gimana menurut pendapat kalian guys? Komen di bawah. Next. Gunung Gede terletak di Taman Nasional Gede Pangrango di daerah Sukabumi yang memiliki ketinggian 2.958 meter di atas permukaan laut yang bertipe stratovolcano. Sore itu, aku dan teman-teman setelah melewati air panas, kita berjalan menuju kandang badak untuk rencananya mendirikan tenda di wilayah tersebut. Karena emang wilayah itu tuh, wilayah kandang badak itu cukup aman dan bisa dijadikan base camp sebelum ke puncak. Hari mulai gelap, kita juga kehujanan guys, dan kita tuh kayak jalan cepet-cepet gitu supaya hari nggak semakin gelap. Nah, di situ aku tuh kayak ngerasa ada bayangan gelap yang ngikutin kita dari balik pohon gitu guys. Dan malamnya pas sebelum mulai istirahat, aku juga kayak ngedenger suara-suara aneh, dan posisinya itu kayak udah senyap gitu. Aku bilang sama teman aku kalau nggak salah, dan teman aku tuh kayak ngerasa ngedenger juga gitu. Tapi ya udah, kita kayak masih positive thinking aja. Nah, malamnya aku nih kayak makin gak bisa tidur gitu guys, dan tiba-tiba aku tuh kayak mendengar suara langkah kaki yang makin dekat menuju dengan tenda aku. Nah, pikiran aku tuh cuma takut itu tuh maling atau orang-orang jahat yang kayak mau mencuri atau apa, atau ngambil sepatu. Ya biasalah, biasanya kan kita taruh sepatu itu kan biasa di luar gitu ya guys, di samping-samping tenda gitu kan. Ya walaupun ketutupan dan gak kena hujan, tapi biasanya namanya maling tuh kan pasti tahu aja gitu kan. Nah, aku positive thinking aja, aku buka tenda dan aku tuh sambil kayak baca-baca, dan aku tuh nggak lihat siapa-siapa kecuali aku dengar derap kuda yang lari menjauh. Coba kalian bayangkan guys, tiba-tiba aku tuh kayak merinding seluruh tubuh aku. Kalau dipikir-pikir, siapa guys yang naik kuda malam-malam? Emang dipikir itu tuh masa kerajaan? Kan enggak ya. Tapi aku nggak cerita sih sama teman aku, karena yang ada bisa parno gitu kan. Ya udah, aku akhirnya pendem aja sendiri. Nah, hal aneh juga dialami oleh pendaki lain yang bernama Rozi. Saat itu dia turun gunung dan berpapasan dengan pendaki lain yang mau naik. Kan biasanya tuh kalau kita ketemu sama pendaki lain tuh kita kayak nyapa kan gitu, ramah lah gitu, yang namanya di gunung kan biasanya kita harus ramah. Nah, si Rozi ini dibalas dengan anggukan, dan anggukan aja gitu guys, nggak ada senyum. Nah, tiba-tiba nggak lama si Rozi ini ketemu lagi sama orang yang sama persis. Nah, dia santai aja lah, masih dia tegur tuh guys.
Dan si orang itu tuh cuma kayak mengangguk lagi. Dan gak lama lagi dia ketemu lagi sama orang yang sama persis. Dan mungkin dia saking udah waras, udah sadar, akhirnya dia nggak tegur lagi, nggak dia sapa lagi, dia diamin aja, biarin aja papasan. Dan kalau dihitung-hitung orang itu udah lewat sebanyak 5 kali. Wow, kalian bayangin orang yang sama muka persis dari atas sampai bawah 5 kali papasan sama kita. Oh my god, di mana? Emangnya kita lagi di bundaran HI gitu kan, lagi jalan bisa ketemu papasan lagi kan? Enggak guys. Alamak, ngeri lah ya. Kisah lainnya juga dikutip dari travel.detik.com. Kisah datang dari seorang pendaki yang bernama Bagus. Jadi malam itu mereka itu bertenda di salah satu lokasi gunung gede. Tepat lokasinya itu nggak dijelasin. Nah, tiba-tiba pas sak tenda mereka itu terbuka gitu guys. Gak aneh lah, emang biasa terjadi gitulah. Terus akhirnya si Bagus ini keluarlah biar bisa diperbaiki gitu guys. Dan gak lama mereka tuh kayak ngedenger suara kuda berlari mendekati ke arah tenda mereka. Dan disusul dengan bayangan gelap di sekeliling tenda mereka. Oh my god, ini tuh kayak sama gitu gak sih guys sama cerita aku? Tapi aku tuh waktu itu gak lihat bayangan gelap gitu guys. Oh jangan-jangan mereka ini lagi di kandang badak juga ya. Tapi emang sih guys, katanya kandang badak ini emang lokasi yang terkenal kisah misterinya gitu. Serem. Tapi yang paling terkenal itu Surken Gunung Gede guys, alias Surya Kencana, yang konon katanya dikenal sebagai pasar gaib. Wow, pasar gaib tuh ada di mana-mana guys, serem. Dulu aku juga waktu sampai ke puncak, kita tuh cuma sampai ke kawah puncaknya aja guys, kita nggak turun ke surkennya itu, soalnya emang dilarang dan lagi ada badai. Padahal di sana tuh tanahnya tuh luas banget dan ditutupi dengan edelweiss yang pastinya itu bagus banget kan guys. Tapi sayang sih aku nggak bisa ke sana ya, mudah-mudahan nanti lah, nggak tahu deh ya. Sekarang masih sanggup apa enggak naik gunung. Nah, ada yang lebih seru lagi nih guys. Jadi waktu pas perjalanan pulang dari puncak ke kandang badak, aku juga sempat pingsan di tengah jalan. Entah mungkin karena kecapean atau apa, yang mungkin aku dehidrasi juga. Tapi yang jelas aku tuh masih sehat-sehat aja gitu guys pas di puncak. Dan pada saat itu tuh aku kayak masih foto ala-ala Miss Universe sama teman-teman aku. Dan yang aku dengar, yang aku rasakan sebelum akhirnya aku pingsan itu, aku kayak denger derap kuda yang rame banget kayak orang mau perang gitu guys. Kalian kalau misalnya nonton film Angling Dharma yang kuda mau perang itu kayak gitu tuh guys. Tiba-tiba kayak gelap dan aku pingsan, udah gitu aja. Nah itulah guys kisah dari kelima gunung yang pernah aku daki. Adanya mitos dan misteri sebuah tempat itu biasanya erat banget kaitannya dengan kisah di masa silam. Benar atau tidaknya, beberapa di antaranya itu udah aku alami sendiri guys. Dan otomatis pastinya aku percaya. Nyata atau hanya delusi yang terjadi pada aku, semua kembali ke kepercayaan kalian masing-masing. Yang jelas kita saling menghargai saja, jangan saling menyakiti dan menjudge apapun. Dan sesuai janji aku juga, aku mau kasih tips do and don'ts ketika kalian naik gunung. Yang pertama adalah persiapan yang matang. Kalau ada sedikit aja keraguan di dalam hati kalian, please nggak usah dilanjutin. Yang kedua, usahakan kalian pergi dengan rombongan. Kalau misalkan kalian pergi cuma berdua atau bertiga, ya usahakanlah kalian bergabung dengan pendaki lainnya. Biasanya kan banyak tuh kalau kalian di pos-pos pertama, kalian akan bertemu dengan pendaki-pendaki lainnya. Nah, kalian gabung aja, join aja, ya nggak apa-apa lah, nambah-nambah teman ya kan. Ya amit-amit ya kalau misalnya kalian terjadi apa-apa, sesuatu yang tidak diinginkan, setidaknya kalau kalian rame, kalian itu lebih sigap gitu untuk menolong satu sama lain. Dan yang ketiga adalah jangan terlalu jauh dari rombongan. Nah biasanya suka ada yang egois nih, pengen jalan cepet-cepet biar sampai dan temannya itu ditinggalin gitu aja. Nah ini nggak boleh ya guys, kecuali kalian ini memang rame dan kalian bisa ngebagi kelompok kalian menjadi dua. Satu bagian jalan cepat untuk mendirikan tenda dan satu bagian di belakangnya nggak apa-apa jalan agak lebih lambat, tapi nanti mereka tugasnya untuk masak-masak. Ini juga aku lakuin di kelompok aku setiap aku naik gunung guys.
Nah, yang keempat adalah selama di gunung jangan pergi sendirian. Usahakan kalau kalian mau kemana-mana, kalian minta temenin temen kalian. Nah, aku ini tipikal orang yang kalau misalnya ke toilet tuh nggak pernah ngajak-ngajak orang, tapi semenjak aku naik gunung, aku selalu minta temenin salah satu teman aku untuk temenin aku pipis dan lain sebagainya, guys. Dan yang kelima adalah patuhi semua peraturan yang udah dibuat. Jangan kalian membuat keributan sesama pendaki. Kalau misalnya ada apa-apa, kalian juga harus ringan tangan, saling membantu sesama pendaki. Sampai juga harus dibawa pulang lagi ya, guys. Kalian gak mau kan gunung yang kalian cintai itu penuh dengan sampah-sampah bekas dari kalian. Nah, yang keenam adalah segala sesuatu yang terjadi dalam perjalanan kalian harus diputuskan sama-sama. Gak boleh tuh ada yang egois pengen kemauannya dipentingin. Gak boleh, jadi semua tindakan harus diputuskan bersama-sama. Apalagi sampai ngambek jalan sendiri pulang gitu kan, sedu-sedan tau-tau nyasar. Itu selain menyusahkan diri kalian, akan menyusahkan orang lain juga. Yang ketujuh, jangan sombong. Yang kedelapan adalah jaga ucapan. Dan yang kesembilan, jaga perilaku. Nah, jaga perilaku ini banyak banget ya, guys. Beberapa kali aku naik gunung, sering kali ditemukan pendaki-pendaki ini bawa minuman keras, bawa kayak semacam rokok-rokok ganja gitu, dan itu nggak wise banget, guys, untuk kalian bawa ke sana. Dan yang terakhir adalah jangan lupa minta perlindungan kepada Yang Maha Kuasa, guys, karena nggak ada kekuatan yang lebih besar dibandingkan kekuatan Sang Pencipta. Oke, guys, itu aja 10 tips dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian punya cerita-cerita lain terkait gunung-gunung tersebut, please banget untuk komen drop di bawah, karena aku juga pengen tahu banget cerita-cerita seru lainnya versi kalian. Dan akhir kata, kalau kalian suka dengan video ini, please like-nya, jangan lupa turn on notifikasinya supaya kalian tuh gercep kalau aku ada update video baru. Jangan lupa komen dan juga share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Dan di hari Minggu tim Basarnas buat Maung Bungkelekan. Gunung Cikuray adalah gunung kedua yang aku tak daki.